berkumpul dengan sahabat-sahabat kami, Bapak dan Ibu Gembala yang luar biasa, yang sudah melayani Engkau. Kami sangat percaya Tuhan, kami mau lagi memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena kami tahu Tuhan sudah sangat amat baik pada kami. Karena itu Bapak, ajarkan kami, tuntun kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke ya, siap dengan firman Tuhan. Ibu Hilda, saya berapa lama? Biar tahu kira-kira. 45 menit ya Bu ya. Oke, fine ya. 45 berarti sekarang jam 10.25 berarti jam 11 lewat 10 ya. Oke. Kita buka dalam Kejadian ya. Kita buka dalam Kejadian 21 ayat 22 ya. Kejadian 8 ayat 21 dan 22. Dapat semuanya? Saya akan baca ya. Ini waktu Tuhan berhadapan dengan Nuh ya. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Perhatikan ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, brother, sister. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Wow, luar biasa ya. Nah, ini saya ulang sekali lagi ya, dikatakan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Jadi waktu Tuhan mencium persembahan yang berbau harum yang diberikan oleh Nuh, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Nah, Tuhan ambil keputusan. Aku tak akan mengutuk bumi lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini luar biasa. Bapak Ibu, semuanya di tempat ini ya. Pertama kali kata harum di Alkitab adalah waktu pas Nuh membuat mesbah ya. Ini pertama kali kata harum ditampilkan di Alkitab ya. Dan perhatikan sister brother ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya, dampak daripada waktu kita berikan persembahan berbau harum. Ini enggak main-main. Tuhan mengubah keputusan loh. Walaupun kita berbuat jahat, tapi dikatakan aku tidak akan mengutuki bumi ini lagi karena manusia. Ini luar biasa. Pertanyaan sekarang, apakah iblis nyaman dengan ayat ini? No. Iblis enggak nyaman waktu baca ayat ini. Kenapa? Bilang karena dikatakan Tuhan enggak jadi menghukum manusia lagi ya. Walaupun kita jahat, tapi Tuhan masih berikan kepada kita kesempatan. Ini sangat tidak happy pada iblis ya, karena iblis pengennya apa? Buka Yohanes 10 ayat 10a. Ini target iblis kepada setiap umatnya. Mau siapapun kita di tempat ini, target iblis adalah Yohanes 10 ayat 10a. Maka waktu dia mendengar, waktu dia membaca ayat di Kejadian 8 tadi, dia nggak happy, bapak-bapak, ibu-ibu. Loh, kok bisa Tuhan merubah keputusan? Nggak lagi mau menghancurkan manusia yang jahat, malah dikasih kesempatan untuk bertobat ya. Nah, coba Yohanes 10 ayat 10a dikatakan begini. Ya ayat 10a-nya saja ya, 10a-nya saja. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Target iblis jelas dikatakan untuk mencuri, untuk membunuh, untuk membinasakan. Makanya waktu dia baca tadi Kejadian 8, dia nggak happy. Wah, kok luar biasa ini, enak aja nih manusia. Kenapa jadi Tuhan bisa ngampunin mereka? Kenapa Tuhan bisa berikan mereka kesempatan? Harusnya kan manusia yang jatuh dihancurkan, dibinasakan, dan juga harusnya itu nggak ada lagi punya kesempatan. Itu target daripada iblis. Tapi Tuhan berubah ya. Tuhan dikatakan waktu mencium persembahan berbau harum, Tuhan mengambil keputusan yang totally berbeda. Dan bukan hanya itu, coba kita lihat ayat 10b-nya. Ini rencana Tuhan ya, ini rencana Tuhan. Kalau rencana iblis tadi di ayat 10a, rencana Tuhan di ayat 10b. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini rencana Tuhan datang ke dalam dunia ini. Tuhan nggak mau kita binasa. Makanya dikatakan tadi Tuhan mengubah keputusannya. Waktu dia ada mencium persembahan berbau harum, Tuhan katakan, aku takkan mengutuki manusia lagi. Bahkan yang ada malahan Tuhan memberikan pada kita hidup yang berkelimpahan. Ini rencana Tuhan ya. Nah, dikatakan bukan hanya hidup sekedar biasa-biasa bapak-bapak, ibu-ibu. Pasal dikatakan berkelimpahan. Berkelimpahan bukan hanya masalah materi. Ada kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, kelimpahan dari segi rohani kita, dari iman kita. Intinya segala hal mengalami kelimpahan. Bahkan kalau dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 13 ya. Ini Tuhan yang janjikan, bukan saya yang ngomong. Kita buka ayat 11 dan 13 saja ya. Di Ulangan 28 ayat 11 dan 13 ya.
Banyak itu semuanya ada berkat-berkat Tuhan yang kita baca ayat 11 sampai 13 saja. Dikatakan begini, juga Tuhan akan melimpahkan engkau dengan kebaikan dalam buah kandungan. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita, keturunan kita itu akan Tuhan berikan kebaikan-kebaikan. Anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang sehat, anak-anak yang hormat pada orang tua. Intinya kita mendapatkan anak-anak yang luar biasa. Buah kandungannya akan diberkati. Dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan padamu. Ya, dikatakan ayat berikutnya, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah. Bapak-bapak, ibu-ibu, bayangkan dikatakan Tuhan akan membuka. Kalau Tuhan yang membuka, nggak ada satupun yang dapat menutup. Ini perhatikan, kalau Tuhan yang membuka, kalau kita yang membuka masih terbatas, kadang-kadang bisa tertutup, betul. Tapi kalau Tuhan yang membuka, itu nggak ada satupun yang bisa menutup. Apa yang Tuhan buka? Perbendaharaan Tuhan. Kita percaya Tuhan punya perbendaharaan itu nggak pernah habis-habisnya. Dia punya segala sesuatu, betul. Dan Tuhan akan bukakan kepada kita. Dikatakan apa? Yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu. Dan segala masa dan memberikan segala pekerjaanmu. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan firman Tuhan. Ya, ini jelas, ini yang berkata bukan saya. Ini yang berkata adalah Tuhan Allah semesta alam. Waktu dikatakan kita, ya dikatakan iblis berusaha mencuri, tapi Tuhan dikatakan memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan. Ada di mana ayatnya? Dalam Ulangan 28 ayat 13 jelas tadi dikatakan engkau dan buah kandunganmu, bahkan dikatakan Tuhan membuka perbendaharaannya, bahkan tanah milik kita akan berikan hujan. Intinya ada banyak hal-hal yang luar biasa. Nah, pertanyaan, apakah iblis mendengar ini langsung diam, menyerah? Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, kalau mau jujur, dalam iblis tidak ada kamus istilahnya menyerah. Ya, ini semuanya bisa lihat ini, bisa ya. Iblis nggak ada istilah menyerah. Iblis nggak ada istilah berkata putus asa. Iblis nggak ada istilah berkata udahlah ampun, ampun, ampun. Mana buktinya? Kita buka Lukas 4 ayat 12 dan 13 ya. Mana buktinya iblis itu nggak gampang menyerah ya. Lukas 4 ayat 12 dan 13 ya. Kita baca pelan-pelan Lukas 4 ayat 12 dan 13. Coba kita lihat di sini dikatakan apa? Yesus menjawab, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, waktu iblis mencobai Tuhan, waktu dia sesudah puasa 40 hari 40 malam. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak-bapak perhatikan, sama iblis nggak ada istilah menyerah loh. Dikatakan memang dia mundur, tapi dia mau cari lagi kapan kesempatan untuk bisa lagi mencobai Tuhan Yesus. Bayangkan, ini yang dia cobai, yang ini yang dia tidak menyerah pada Tuhan loh. Ya bukan pada manusia. Iblis nggak menyerah sama Tuhan. Ya memang dia mundur sesaat, tapi dia akan datang lagi untuk mencobai Yesus. Sementara banyak kita sebagai orang Kristen, mengaku sebagai orang Kristen, tapi terus terang jujur, sering kali kita sudah menyerah di tengah jalan ya. Ini fakta, ini sangat menyedihkan. Padahal apa sih yang Tuhan berikan kepada kita sebagai modal kita untuk tidak gampang menyerah di akhir zaman? Kita buka Yohanes 5 ayat 4. Ya, kita buka Yohanes 5 ayat 4 ya. Tuhan sudah kasih modal untuk kita supaya kita tidak gampang menyerah. Karena iblisnya nggak menyerah, kitanya gampang menyerah. Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4. Perhatikan ya, dikatakan apa? Ya, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak dikatakan. Waktu kita punya masalah, apakah berarti kita harus menyerah? Gak ada istilah menyerah kalau kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa bilang? Karena Tuhan sudah perlengkapkan kita dengan apa? Dengan 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan sebab semua yang lahir dari Allah. Saya percaya secara rohani kita lahir dari Tuhan, betul? Kita sudah diampuni dan kita sudah diterima sebagai anak Allah. Berarti kita lahir dari Allah. Dikatakan mengalahkan dunia. Bukan hanya sekedar kita bisa mengatasi, bukan hanya sekedar imbang, tapi mengalahkan dunia. Apa yang ada di dunia ini, segala hal-hal yang tidak baik, itu bisa kita kalahkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kuncinya adalah apa? Dengan iman kita. Tuhan sudah berikan kepada kita iman yang luar biasa. Iman kepada Yesus. Ini modal kita untuk mengalahkan dunia. Iblis gak menyerah, kitanya sudah menyerah. Mana buktinya banyak orang Kristen yang menyerah? Ya, bukan hanya sekedar orang Kristen biasa-biasa. Orang Kristen yang sangat diurapi Tuhan seperti Saul pun pernah menyerah. Bahkan bukan hanya menyerah, lari ketakutan. Bukan hanya lari ketakutan, gemetar menghadapi Filistin. Makanya Tuhan sangat sedih. Kok kenapa? Aku sudah berikan kalian itu ada kekuatan yang luar biasa mengalahkan dunia.
Tuhan sudah berikan pada kita iman ya. Tuhan sudah kasih, tinggal kita gunakan iman kepada Kristus untuk bisa mengalahkan masalah kita. Tapi yang ada kita malah ketakutan. Mana buktinya? Orang Israel, Raja Israel pertama, orang yang diurapi oleh Tuhan, kok bisa sampai seperti ini? 1 Samuel 28 ayat 5, mari kita lihat. Supaya ini juga untuk membuat kita introspeksi. Masihkah kita tetap kuat dalam Tuhan? Atau kita semakin memble, bahkan putus asa dalam Tuhan? Ya, kita buka 1 Samuel 28 ayat 5. Ketika Saul melihat tentara Filistin, maka takutlah ia dan hatinya sangat gentar. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua kita yang hadir pada saat ini. Saul ini adalah orang yang diurapi, ya. Kita semua di sini adalah orang-orang yang diurapi. Jangan kita seperti Saul. Dikatakan Saul waktu melihat masalah, ya melihat pandemi, dikatakan takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Ini fakta. Alkitab yang mencatat ya, dikatakan seorang raja, tentara-tentara Israel yang militan, dikatakan semua ketakutan, bahkan semua gemetar. Padahal apa kata Tuhan? Coba kita buka, apa kata firman Tuhan? Dan ini ada lagunya loh. Yakobus 2 ayat 19. Harusnya bukan iblis, yang bukan kita yang gemetar kepada iblis. Harusnya iblis yang gemetar kepada kita. Tapi yang terjadi sebaliknya. Yakobus 2 ayat 19 dikatakan begini. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, ya. Itu baik, tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Makanya dikatakan lagunya ada ya kalau nggak salah. Bagaimana lagunya itu Pak? Siapa tadi namanya yang bawa pujian tadi luar biasa? Kita lebih dari pemenang. Betul ya kalau nggak salah lagunya itu ya Pak? Oh iya betul. Ya, lagunya yang iblis gemetar, betul. Dan waktu iblis gemetar semua kita badannya goyang-goyang. Saya ingat tuh kalau saya lagi ke gereja ya. Nah kita bisa nyanyikan itu tapi faktanya kita gemetar. Kita takut. Mana buktinya? Saul. Saul itu orang yang diurapi khusus loh. Ya. Orang yang diurapi bukan orang ecek-ecek. Tapi dia gemetar. Sementara iblis yang gak gemetar. Padahal ayat firman Tuhan mengatakan harusnya iblis yang gemetar. Karena waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Harusnya iblis sudah dikalahkan dan dia gemetar. Betul? Nah jadi dikatakan jelas di sini. Nah dan ini ayat yang berkata adalah Yesus. Ini adalah nubuatan daripada Tuhan Yesus langsung. Jangan kita anggap biasa-biasa. Ditulis dalam Matius 19 ayat 30a. Ini yang menubuatkan adalah Yesus. Kalau pendeta yang menubuatkan kadang-kadang bisa mungkin gak pas. Tapi kalau Yesus yang menubuatkan, saya percaya ini akan terjadi. Maka jangan kita anggap enteng. Matius 19 ayat 30a-nya saja. Dikatakan seperti ini ya. Dikatakan seperti ini Matius 19 ayat 30a. Coba kita lihat. Matius 19 ayat 30a dikatakan apa? Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Wow, bapak-bapak, ibu-ibu, ini nubuatan Yesus. Yesus anak Allah. Kalau Tuhan menubuatkan seperti ini pasti akan terjadi. Maka jangan sampai kita termasuk kelompok yang di bagian A-nya. Tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, yang dulunya sungguh-sungguh, yang dulunya serius, yang dulunya pelayanan sungguh-sungguh. Tapi karena menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, menghadapi pandemi, menghadapi mungkin dalam keadaan krisis apapun, mulai kita pindah ke posisi bagian belakang. Hati-hati, ini yang berkata adalah Yesus sendiri. Dan bukan hanya dalam Matius 19 ayat 30a, diulang lagi dalam Markus 10 ayat 31, diulang lagi dalam Lukas 13 ayat 30b. Artinya, ya di zaman akhir ini kita nggak main-main. Iblis tahu bapak-bapak, ibu-ibu, dia sudah dalam keadaan kepepet. Waktu sudah semakin singkat, makanya dia tidak berhenti. Dia cecer terus kita dengan masalah demi masalah. Dan pandemi ini juga, ini adalah masa filternya orang-orang anak-anak Tuhan. Apakah kita bisa bertahan sampai pada akhir, atau kita berhenti di tengah jalan karena bilang, aduh udah nggak kuat lagi Ibu Indri, aduh udah nggak kuat Pak Pendeta, aduh udah nggak kuat lagi Ibu Hilda, atau bla 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 segala macam. Nah waktu kita dalam keadaan nggak kuat, tinggal tunggu waktunya kita akan jebol. Dan dikatakan dikatakan dalam ulangan, kalau nggak salah ulangan apa keluaran saya lupa, bahwa dikatakan orang yang di barisan belakang akan dihantam oleh Amalek karena mereka lemah lesu. Jadi jangan kita anggap enteng. Pada Tuhan tadi sudah kasih kita iman kepada Kristus yang membuat kita bisa bertahan dan kita akan menghadapi janji Tuhan. Tadi dikatakan apa? Hidup yang berkelimpahan, betul? Nah kita kembali kepada laptop. Nah apakah iblis diam dengan menghadapi seperti ini? Apakah dia menganggap ya sudahlah kalau orang Kristen berkelimpahan ya udah. Iblis nggak diam, dia nggak mau sampai itu terjadi pada kita. Nah, berarti apa yang harus iblis lakukan? Nah, iblis ini di akhir zaman, bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang saya dapat dari Tuhan. Ya, sekarang saya lagi ambil banyak sabatikal. Ya, saya belajar juga untuk belajar mendengar apa maunya Tuhan. Ya, zaman akhir ini
hanya satu yang bisa kita lakukan ya. Jangan kita terpengaruh dengan kanan kiri depan belakang. Kebisingan-kebisingan yang kita dengar membuat kita terpengaruh loh. Tapi banyak bergaul dengan firman Tuhan. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tempat ini saya sangat percaya pasti semua bergaul dengan firman. Itu baik dan itu betul. Kita harus banyak bergaul dengan firman Tuhan. Karena ingat, di akhir zaman ini, iblis juga sekarang lagi menggali firman. Apa iblis baca firman? Baca. Dari mana tahu iblis baca firman? Waktu dia mencobai Tuhan Yesus, dia bilang, jatuhkanlah dirimu, maka nanti malaikat Tuhan akan menatang. Betul ada ayatnya dalam Mazmur 91 bahwa Tuhan akan menatang, malaikat Tuhan akan menatang Yesus. Itu ada ayatnya, berarti dia baca Alkitab. Hanya pertanyaan, apa iblis baca Alkitab untuk melakukan firman? Bukan. Iblis baca Alkitab, dia menggali firman Tuhan untuk mencari apa kelemahan orang Kristen. Karena dia tidak mau satupun kita menikmati hidup yang berkelimpahan. Makanya dia cari, dia gali bagaimana caranya ini supaya orang Kristen nggak mengalami hidup berkelimpahan. Dan dia dapat kata kuncinya, yaitu apa? Harum. Ternyata kata kuncinya adalah waktu kita memberikan persembahan yang berbau harum. Ini kata kuncinya. Jadi bukan hanya masalah persembahan. Ya, kalau hanya masalah persembahan itu biasa. Tuhan mau persembahannya harus standar Tuhan. Apa standar Tuhan? Harum. Ya, kenapa saya berkata begitu? Karena ternyata nggak semua persembahan berbau harum. Coba kita buka Yesaya 1 ayat 11 sampai dengan 13 ya. Jangan kita pikir bahwa asal persembahan pasti Tuhan terima. Belum tentu, dan ternyata Alkitab mencatat tidak semua persembahan yang Tuhan terima. Tidak semua ibadah yang Tuhan terima. Tidak semua pelayanan kita yang Tuhan terima. Harus yang berbau harum baru yang Tuhan terima. Bagaimana cara berbau harum? Apa sekedar kita mesti kasih minyak wangi banyak-banyak biar berbau harum? Bukan itu ya. Yesaya 1 ayat 11 sampai 13 dikatakan begini. Untuk apa korbanmu? Ini yang berkata adalah Tuhan. Untuk apa korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan ya. Ini yang berkata adalah Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba, jantan, dan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapa yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi mempersembahkan persembahan yang tidak sungguh. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu penuh kejahatan. Padahal jelas dikatakan yang diberikan adalah domba, bapak-bapak, ibu-ibu. Domba, gemukan, lemak. Harusnya kan itu menyenangkan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku gak suka. Karena baunya kejijikan bagiku. Loh, pertanyaan, kok bisa begitu? Ya, kan Tuhan kan maunya kan kalau kita memberikan persembahan di perjanjian lama, itu harus domba jantan ya. Itu dikatakan harus domba yang tidak bercacat ya. Dikatakan lemak-lemak, itu yang Tuhan terima karena berbau harum. Tapi kenapa dalam Yesaya dikatakan malahan Tuhan bilang Tuhan gak mau menerima. Maka dikatakan ayat 15, perhatikan. Ini enggak main-main, ini pesan untuk setiap kita di tempat ini supaya kita jangan sampai hanya sekedar memberikan persembahan, tapi biarlah persembahan kita yang berbau harum di hadapan Tuhan. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, ini yang berkata Tuhan. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya sebab tanganmu penuh dengan darah. Ayat 16, basuhlah bersihkan dirimu, jauhkan perbuatan-perbuatan yang jahat daripada mataku, berhentilah berbuat jahat. Wow, saya waktu membaca ini, saya bilang Tuhan, jangan-jangan sampai aku juga memberikan bau busuk padamu Tuhan. Bau yang menjijikkan Tuhan ya. Makanya kita hari ini sudah nggak usah salahkan kanan kiri depan belakang. Kita introspeksi diri kita. Saya secara pribadi waktu menyiapkan ini, saya introspeksi diri saya. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kalau aku ternyata menurut aku udah melayani Engkau dengan benar Tuhan. Menurut aku sudah berikan persembahan yang berbau wangi padamu Tuhan. Tapi mungkin Tuhan punya penilaian tidak sama dengan kita. Kita pikir kita oke dengan semua yang kita lakukan. Tapi Tuhan bilang aku jijik kata Tuhan. Ini tidak main-main. Pertanyaan, kenapa sampai Tuhan bilang Tuhan jijik? Karena ternyata ada kata persembahanmu yang tidak sungguh. Ternyata ada kata-kata yang tidak sungguh. Ternyata antara hubungan berbau harum dengan tidak sungguh ini jelas berbanding terbalik. Waktu kita memberikan persembahan yang berbau harum, itu yang membuat Tuhan tersentuh. Sampai Tuhan katakan, aku takkan mengutuk bumi ini lagi. Tapi sebaliknya, waktu kita memberikan persembahan, waktu kita melayani, waktu kita memberikan doa, pujian, penyembahan, tapi ternyata hanya sekedar, bukan sungguh-sungguh, itu tidak akan menyentuh hati Tuhan. Nah, mana buktinya bahwa tidak sungguh-sungguh? Yang kita lakukan semua karena rutinitas, karena agama keturunan,
karena kegiatan agama kita saja, karena ingin dilihat oleh orang saja, bukan dinilai oleh Tuhan, bukan karena kita mengasihi Tuhan ya. Karena sering kali kadang-kadang kita berkata kita melayani, kita berkata kayak saya lah, saya sudah pelayanan 20 tahun. Pertanyaan, saya mesti koreksi diri saya. Apakah saya pelayanan karena ingin dilihat orang? Apakah saya pelayanan karena supaya saya mendapat berkat dari orang? Atau karena saya melayani, karena saya mengasihi Tuhan. Nah ini hanya kita yang tahu. Makanya waktu saya menyiapkan firman ini, saya bilang, Tuhan, aku juga mau koreksi diri Tuhan. Jangan-jangan aku mau pelayanan hanya supaya orang lihat, supaya dipuji orang, supaya terkenal, supaya populer. Karena yang tahu motivasi kita melayani, yang tahu motivasi kita memberikan persembahan, yang tahu motivasi kita doa, yang tahu motivasi kita melakukan hal-hal yang kelihatan rohani, itu hanya kita dengan Tuhan. Nah dikatakan iblis tangkap celah ini. Dia tahu, oh ternyata kalau orang Kristen itu memberikan persembahan gak sungguh-sungguh, gak ada gunanya. Maka dia gak takut dengan persembahan kita, dia gak takut dengan ibadah kita, dia gak takut dengan doa kita, dia gak takut dengan penyembahan kita, dia gak takut dengan pelayanan kita. Karena yang dilihat oleh Tuhan ternyata the quality, kualitas. Bukan masalah banyaknya pelayanan kita, bukan masalah banyaknya persembahan kita. Makanya saya bilang, Tuhan, saya pikir saya mungkin udah oke dengan pelayanan puluhan tahun. Tapi kalau sampai Tuhan bilang, aku jijik padamu Indri. Ini waktunya kita introspeksi diri ya. Nah dikatakan tadi, iblis nggak takut dengan pelayanan kita. Iblis nggak takut, tapi iblis sangat takut kalau kita punya pelayanan atau kita punya persembahan yang berkualitas, yang sungguh-sungguh, bukan yang asal-asal ya. Nah, bagaimana dengan persembahan yang Tuhan mau? Apa sekarang kita rame-rame sekarang cari kambing, kita sekarang cari domba? Coba kita buka Roma 12 ayat 1. Apa persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan ya? Ini adalah Paulus yang mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Inilah persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Ternyata ada hubungan dengan tubuh kita. Jadi yang kita persembahkan bukan lagi kambing domba di perjanjian baru. Ini yang kita persembahkan adalah tubuh kita. Nah tubuh kita inilah persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kalau betul-betul kita berikan kehidupan yang sungguh-sungguh. Ya permasalahannya banyak sekali kita memberikan persembahan nggak sungguh-sungguh. Hidup kita nggak sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan sudah dinubuatkan dan sudah terjadi. Pertama kali kejatuhan keturunan daripada Adam dan Hawa. Kita buka Kejadian 4 ayat 3 sampai dengan 5 ya. Bukan hanya sekedar memberikan persembahan. Bukan hanya sekedar. Tapi apa? Kejadian 4 ayat 3 sampai dengan 5. Setelah berapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu pada Tuhan. Ya, dia berikan sebagian. Dia bukan beri seluruhnya, dia berikan sebagian. Ya, menurut kita mungkin ya sebagian oke lah Bu Indri daripada enggak, betul? Tapi perhatikan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah ini adalah peringatan buat setiap kita. Waktu kita menyadari kita nggak memberikan seluruh hidup kita pada Tuhan. Kita jangan marah waktu Tuhan nggak menerima persembahan kita. Daripada kita marah, menyalahkan si A, si B, si C, kita koreksi hidup kita. Tuhan, aku mesti koreksi apa Tuhan yang belum kuberikan, bagian apa yang masih belum kuberikan padamu Tuhan. Itu lebih membuat Tuhan bisa mengubah keputusannya. Tapi seorang Kain, dia memilih untuk tetap tinggal dalam dosa. Padahal Tuhan bilang, mukamu kenapa muram? Tuhan tahu persis waktu kita memberikan persembahan kita apakah itu sungguh-sungguh atau tidak. Tuhan tahu persis waktu kita melayani Tuhan apakah sungguh-sungguh atau tidak. Tuhan tahu persis waktu kita berdoa menyembah itu sungguh-sungguh atau tidak. Tuhan tahu persis. Tapi Tuhan kita bukan Allah yang jahat. Tuhan masih tanya, kenapa Kain? Kenapa mukamu muram? Ya, Tuhan masih tanya. Tapi masalahnya Kain tetap bilang enggak. Bahkan dia tidak kasih penjelasan dan dia tidak mengaku dosa, bahkan yang ada dia bunuh malahan adiknya. Nah seringkali kita marah waktu kita diingatkan oleh Tuhan, kita nggak siap untuk ditegur oleh Tuhan, kita nggak siap untuk dikoreksi oleh Tuhan, pada Tuhan mengkoreksi hidup kita karena Tuhan mengasihi kita. Ya, ini jelas dikatakan. Nah, tergantung daripada kita sekarang, tekad kita pribadi untuk memberikan persembahan yang sungguh-sungguh atau kita hanya sekedar. Mana bukti orang yang sekedar pelayanannya? Atau sekedar persembahannya ya. Memang kita di gereja mungkin kita haleluya ya. Kayak saya kalau dalam ketemu sama orang mungkin shalom bapak-bapak ibu-ibu haleluya. Tapi di luar gereja
Sama nggak saya sikapnya dengan saya dalam gereja? Atau saya mulai tipu sana, tipu sini, gosip sana, gosip sini. Nah waktu itu saya lakukan, persembahan saya nol di mata Tuhan. Artinya apa? Hanya sebagian. Hanya hari Minggu saya persembahkan hidup saya sama Tuhan. Di luar Minggu, hidup saya nggak saya serahkan pada Tuhan. Ya, ini tidak akan mengubah keputusan Tuhan dalam hidup saya. Makanya saya mau kasih kesaksian sedikit Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya 40 tahun hidup saya kepada iblis. Ya. Waktu saya ambil keputusan, saya bilang Tuhan, aku nggak mau tanggung-tanggung, aku mau ikut Kau Tuhan, ya. Tapi Tuhan itu yang luar biasa baik. Bisa saja Tuhan menolak saya, karena 40 tahun kemudian baru saya ambil keputusan loh. Lamanya 40 tahun, bayangkan. Sekarang saya usia 60 tahun, ya. Berarti kalau dipikir-pikir, kalau saya dipanggil Tuhan hari ini, 2/3 waktu saya kasih masih jahat. Tapi itulah Tuhan baiknya. Waktu kita nggak marah, waktu kita nggak muram, waktu kita nggak ngeles, waktu kita nggak berkata bukan saya Tuhan, tapi kita datang Tuhan, aku mau berubah Tuhan, Tuhan berikan kita kesempatan. Ingat anak yang hilang, bagaimana waktu dia si bungsu yang sudah berfoya-foya dengan pelacur, waktu datang pada Tuhan, apa dikatakan Bapak? Bapak langsung mengejar dia peluk dan dia berikan jubah dan diberikan cincin. Bapak kita nggak pernah ingat-ingat kesalahan kita, dunia yang selalu ingat-ingat kesalahan kita. Makanya kalau hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, mungkin selama ini kita belum terlalu sungguh-sungguh. Kita katakan Tuhan, aku mau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan ya. Karena tadi dikatakan di gereja kita seperti saya. Kalau diundang mungkin saya sepertinya seperti angel, seperti malaikat. Shalom ibu-ibu harus kuat. Tapi di belakang saya maki-maki orang, sama pembantu saya kasar, sama supir saya kasar, sama suami saya kasar. Itu berarti bukan sungguh-sungguh, hanya sebagian yang saya berikan pada Tuhan. Bagaimana dalam rumah tangga kita juga. Dalam rumah tangga itu kelihatan. Makanya kalau seorang yang berkata melayani Tuhan, jangan hanya kita melayani pada hari-hari tertentu di gereja. Dalam rumah tangga, sudahkah kita menjadi istri yang tunduk pada suami dalam segala hal? Dalam rumah tangga, sudahkah kita menjadi suami yang mengasihi istri seperti diri sendiri? Dalam rumah tangga, sudahkah kita menjadi orang tua tidak mau hati anak? Dalam rumah tangga, sudahkah kita menjadi anak yang menghormati orang tua? Kalau hanya di gereja saja kita kelihatan luar biasa. Kita masih berikan sebagian pada Tuhan. Dan Tuhan gak berkenan pada seperti itu. Makanya waktu saya ambil keputusan, saya bilang Tuhan selama ini aku adalah istri yang selalu melawan. Aku mau berubah Tuhan, mampukan aku Tuhan. Sama Tuhan gak ada yang mustahil. Kalau kita minta, Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya. Hanya sering kali kita mengambil sikap Kain. Padahal Kain itu jelas diabaikan oleh Tuhan dan akhirnya dia kehilangan segala-galanya. Yang ketiga dikatakan adalah apa? Ya, dalam melayani juga ya. Dalam melayani bagaimana kita. Sering kali kadang-kadang kita melayani tanpa disadari kita masih pakai kalkulator ya. Kita melayani pakai kalkulator. Ya kita merasa aku yang capek, please. Capek kita akan digantikan oleh Tuhan ya. Saya terus terang ya, saya pernah seperti itu. Saya pernah merasa sepertinya aku semua yang capek. Tuhan ingatkan, halo Indri, kalau engkau pakai melayani itu karena anugerah Tuhan. Jangan kau banggakan sedikit pun jasamu karena nol jasamu. Yang ada karena kasih karunia aku memberikan engkau pelayanan. Nah itu saya bilang, ampuni aku Tuhan. Saya pernah ada di sana. Saya pernah jatuh di sana karena saya merasa sepertinya gara-gara usaha saya ya. Nah yang berikutnya dikatakan apa? Dalam pergaulan juga. Dalam pergaulan seringkali kadang-kadang kita pilih teman ya. Hanya teman bergaul dengan orang-orang hebat. Hanya bergaul dengan orang-orang kaya. Dulu saya ada di sana. Makanya saya sampaikan tadi, dulu saya persembahan saya berbau busuk. Makanya kenapa Tuhan tidak tertarik. Tapi hari ini kalau yang betul-betul kita mau dikoreksi. Kita bilang Tuhan ternyata itu aku mau berubah Tuhan ya. Nah jadi buat saya, kita lihat sekarang ini. Waktu kita berikan persembahan yang betul-betul kita mau merubah mesbah persembahan kita. Perhatikan, kita buka 1 Raja-Raja 18 ayat 30. Ini luar biasa dan ini satu pengharapan buat kita. 1 Raja-Raja 18 ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat, ya ini Elia adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Mari kita perbaiki mesbah persembahan kita. Mari kita perbaiki mesbah doa kita. Mari kita perbaiki mesbah ibadah kita. Mari kita perbaiki mesbah pujian penyembahan kita. Mari kita perbaiki mesbah pelayanan kita. Dikatakan apa? Ayat 36 dan 38. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah Israel. Dan bahwa aku ini hambamu. Dan bahwa atas firmanmu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkau Allah ya Tuhan. Dan engkau yang membuat hati mereka bertobat. Perhatikan respon daripada surga. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Kayu api, batu dan tanah, bahkan air yang dalam parit habis dijilatnya. Luar biasa. Kapan Tuhan meresponi kita? Waktu dikatakan kita memperbaiki mesbah kita. Hari ini
Masih ada kesempatan. Saya secara pribadi, sekarang ini waktu saya lagi banyak sabatikal, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, saya bersyukur melalui pandemi ini waktu saya berdiam diri. Saya mau koreksi, Tuhan, apakah pengikutanku selama ini, selama 20 tahun aku sudah bertobat. Tuhan kasih tahu aku Bapa, beritahukan aku Roh Kudus, apa mesbah-mesbahku yang masih membuat kejijikan bagimu Tuhan. Aku mau berubah Tuhan, aku mau memperbaiki kehidupanku Tuhan. Ini kesempatan bagi kita, karena dikatakan waktu kita memperbaiki mesbah kita, dikatakan apa? Elia berdoa, api dari surga datang membakar seluruh persembahan. Akhirnya 400 Nabi Baal mati. Kita bisa mengalahkan musuh waktu persembahan kita berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan berkati.